Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI untuk kimia part yang kedua. Langsung saja ke soal yang pertama, soal nomor 53. Jika diketahui ARO adalah 16, Ca40, C12, massa kalsium oksalat atau CaC2O4 yang mengandung 24 gram atom oksigen adalah berapa? Oke, karena di soal ini yang ditanyakan adalah massa dan data yang diketahui hanya data AR masing-masing atom dan nilai massa salah satu atomnya, berarti untuk mencari massa CaC2O4 kita tinggal menggunakan perbandingan bahwa massa CaC2O4 rumusnya adalah Mr CaC2O4 dibagi, nah dalam CaC2O4 ini kan atom oksigennya ada 4, berarti 4 dikali dengan ARO dikali massa O. MrCaC24 belum ada, kita cari terlebih dahulu. Ca40 ditambah C-nya kan ada 2 kali 12 24 tambah 40 berarti 64, ditambah O-nya kan tadi ada 4 ya, 4 kali 16 64, berarti 64 dengan 64 adalah 128 per 4 kali 16 dikali 24. Ini sama saja, 128 dibagi 64 dikali 24. Ini bisa kita coret-coret. 128 dibagi 64 itu adalah 2 dikali 24 hasilnya adalah 48, sehingga nomor 53 adalah C48 gram. Lanjut ke soal nomor 54. Suatu wadah tertutup berbentuk bola bervolume 2,5 liter dimasukkan 2 mol AR dan 1 mol N2O4. Pada suhu T Kelvin, molekul N2O4 terdekomposisi seluruhnya menjadi gas nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida berarti NO2. Diketahui R adalah konstanta gas dalam liter ATM mol -1 Kelvin -1. Jika tidak ada perubahan volume wadah selama proses tersebut, tekanan total gas pada suhu T adalah berapa? Oke, tadi di dalam wadah itu ada 2 ya komponennya. Yang pertama ada argon sebesar 2 mol. Kemudian ada N2O4, ada di nitrogen tetraoksida yang terdekomposisi menjadi nitrogen dioksida. Berarti reaksinya seperti ini. N2O4 menjadi NO2. Ini belum setara ya. N di sebelah kiri 2, di sebelah kanan baru 1. Berarti di sini saya tambahkan angka 2. N2O4 itu tadinya ada 1 mol. Berarti kita harus mencari mol NO2 karena kan dia terdekomposisi seluruhnya. Koefisien 1 nilainya 1 mol. Di sini koefisien 2 berarti 2 mol. Nah, karena di sini adalah suatu gas ideal, kita bisa menggunakan rumus PV sama dengan nRT. P adalah tekanan total, ditanyakan ya. V adalah volume. Volumenya sudah ada 2,5 ini. N adalah mol. Mol yang kita gunakan adalah mol total. Mol AR2, mol dari nitrogen dioksida juga 2. Jadi totalnya adalah 4. R dan T-nya tetap disimbolkan. Berarti P sama dengan 4RT per 2,5. Sehingga P tekanan total adalah 1,6 RT. Nah, di sini memang tidak ada pilihan jawabannya. Kemungkinan besar ada soal revisi di soal asli dari SIMAK UI tahun 2019 ini. Jadi tidak apa-apa, tidak usah bingung. Kita akan lanjut ke soal nomor 55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan, ada penyangga mencampurkan 50 ml CH3COOH 0,15 molar dengan nilai Ka2 kali 10 pangkat min 5 dengan 50 ml CH3COONA 0,3 molar. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 25 ml NaOH 0,1 molar, berapa konsentrasi ion CH3COO- setelah penambahan basa? Oke, nah jadi di sini awal mulanya sudah ada penyangga ya, komponen penyangga antara CH3COOH dengan garamnya CH3COONA.
Nah, yang akan ditambahkan adalah NaOH. Kita tahu NaOH itu adalah basa. Berarti karena dia itu adalah basa, nanti dia akan bereaksi dengan asamnya, yaitu CH3COOH. Sehingga CH3COOH ditambah NaOH hasilnya adalah CH3COONA plus H2O. Kita akan cari mol masing-masing terlebih dahulu. Mol CH3COOH M kali V, M-nya 0,15 dikali 50, 7,5 milimol. Mol CH3COONA M kali V juga 0,3 kali 50, hasilnya adalah 15 milimol. Sedangkan mol NaOH 0,1 kali 25 adalah 2,5 milimol. Nah, mula-mula sudah kita masukkan CH3COOH 7,5, NaOH 2,5. Nah, hati-hati, biasanya dalam suatu MRS produk itu akan strip-strip ya. Nah, tapi karena di sini aslinya awal mulanya sudah ada larutan penyangga, dia ditambahkan dengan sedikit basa. Jadi kalau misalnya ada penyangga ditambahkan dengan sedikit asam kuat atau basa kuat, nanti posisi untuk posisi garam dari produk itu sudah tidak strip lagi, tapi kita isi dengan nilai mol yang sudah kita hitung, karena awal mulanya komponen penyangganya sudah ada setnya itu. Nah, kita akan tentukan siapa yang akan habis bereaksi. Nah, di sini CH3COOH 7,5, NaOH 2,5. Karena mol yang lebih kecil adalah mol NaOH, nanti mol NaOH itu dia akan habis. Nah, nanti kan di sini dia akan habis. Koefisien 1 2,5. Berarti CH3COOH koefisien 1 juga, 2,5 juga. CH3CONA koefisien 1 2,5 juga. H2O tidak akan saya hitung karena dia tidak penting dalam perhitungan ini. Nah, berarti di sini 7,5 dikurangi 2,5 adalah 5. Ini 15 ditambah 2,5 adalah 17,5. Nah, di sini kan tadi penyangga, sisanya adalah asam kan. Tapi yang ditanyakan di soal adalah konsentrasi ion CH3COO-. CH3COO- di sini merujuk pada garamnya. Jadi kan di sini tadi adalah asam lemah ya. Nah, dalam CH3CONA itu mengandung basa konjugasinya. Kenapa bisa? Karena CH3CONA kalau saya ionkan menjadi CH3COO- plus H+. Nah, jadi CH3COO- di sini merujuk pada CH3COO- dari CH3CONA. Oke, molaritas itu atau konsentrasi ion CH3COO- rumusnya adalah mol dibagi volume total. Molnya tadi 17,5, volume totalnya 50 tambah 50, 100 tambah 25, berarti 125. 17,5 dibagi 125 hasilnya adalah 0,14. Sehingga nomor 55 jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 56. Ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 m ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Ka asam benzoat adalah 6 kali 10 pangkat min 5 dan ARK 39, ARO 16. pH larutan setelah pencampuran adalah berapa? Berarti kita reaksikan dulu. Asam benzoat ini berarti kan benzena yang mengandung gugus COOH. Asam benzoat itu rumusnya adalah C6H5COOH ditambah KOH, hasilnya C6H5COOK plus H2O. Kita akan cari mol terlebih dahulu. Mol asam benzoat M kali V. M-nya 0,2, volumenya 0,3 liter. Jadi 300 ml di sini saya rubah ke liter saja. Hasilnya adalah 0,06 mol. Kemudian mol KOH karena yang diketahui adalah gram, berarti saya menggunakan massa per mr. MR-nya 39 ditambah 16 masih ditambah H1 ya. Oke, hasilnya adalah 56. MR-nya adalah 56 dengan hasil mol adalah 0,05 mol. Kita masukkan. Oke, nah siapa yang akan habis bereaksi? Yang habis bereaksi itu yang nilai molnya lebih kecil. Nah, di sini KOH akan habis bereaksi. Koefisien 1 0,05, di sini koefisien 1 juga.
berarti 0,05 juga. C6H5COK juga koefisien 1 berarti 0,05 juga. Kita kurangkan 0,06 dikurangi 0,05 adalah 0,01 yang di sini habis. Ini 0 ditambah 0,05 berarti 0,05. Ternyata di sini ada sisa asam lemah. Berarti kita mengerjakan pH-nya menggunakan konsep penyangga. Penyangga berarti mencari pH menggunakan H positif. H positif untuk penyangga rumusnya adalah Ka kali mol asam per mol garam. Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5. Mol asamnya 0,01, mol garamnya 0,05. Berarti ini kan bisa dicoret ya menjadi 6/5 kali 10 pangkat min 5. Berarti pH sama dengan min log. Ini bukan, maaf ya, ini adalah min log H positif sama dengan min log 6/5 dikali 10 pangkat min 5. Berarti 5 min log 6/5. Nomor 56 jawabannya adalah pilihan yang B. Kita ke soal nomor 57. Senyawa berikut merupakan senyawa organik yang bersifat asam. Oke, karena di sini punya gugus COOH semua. COOH, COOH, COOH. Oke, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke. Nah, untuk kita cek dulu deh pernyataan 1. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Berarti kita harus mencari dari 4 senyawa yang ada di sini yang memiliki tingkat keasaman dari yang paling tinggi dan paling rendah itu yang mana. Tadi kan di sini ada gugus COOH ya. Jadi ada gugus CO, C rangkap O. Itu adalah gugus karbonil jika dia berikatan dengan halogen FCl-BrI. Maka tingkat keasamannya yang berikatan dengan F itu nanti akan lebih asam daripada Cl, lebih asam daripada Br, lebih asam daripada I. Nah, berarti kan kalau kita lihat ya, struktur yang pertama kan ada CH2, COH. Nomor 2 juga CH2, COH. Nomor 3 juga CH2, COH. Berarti yang nomor 4 hanya HFCOH. Nah, ini beda sendiri. Kita akan skip dulu yang nomor 4. Kita lihat dulu dari yang 1, 2, 3. Di sini kan ada F, Cl, Br. Jadi nanti jelas urutannya. Kalau dari nomor 1 sampai nomor 3, dari tingkat yang paling asam ini sudah urut. Nanti nomor 1 lebih asam daripada nomor 2, nomor 2 lebih asam daripada nomor 3. Nah, tapi bagaimana dengan yang 4 di sini? Kalau 1, 2, 3 itu kan setelah COOH itu masih mengikat atom C yang lain. Tapi untuk COOH yang di nomor 4, dia langsung berikatan dengan halidanya. Konsepnya semakin dekat halida FCl-BrI dengan gugus karbonil maka akan semakin asam. Kita akan bandingkan karena sama-sama mengikat F antara nomor 1 dengan nomor 4. Di sini karbonilnya langsung berikatan dengan F halida. Sedangkan yang nomor 1 karbonilnya itu berikatan dengan C yang lain dulu baru berikatan dengan F. Berarti jelas nanti nomor 4 dia paling asam. Berarti kan nanti kalau misal mau kita urutkan kan berarti 4 lebih asam daripada 1, kemudian baru 2, yang terakhir adalah senyawa yang ketiga. Oke, pernyataan 1. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Tidak ya. Kita lihat dari sini berarti kalau 1 tidak, 4 juga. Kalau 1 bukan, 3 juga bukan. Kita tinggal cek pernyataan nomor 2. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Oke, benar. Kemudian yang keempat, senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Benar juga ya. Berarti pilihannya yang benar hanya yang 2 dan 4. Kita harus hafal ya, kalau yang benar itu 2 dan 4 saja itu pilihan apa. Nah, itu adalah pilihan C. Lanjut ke soal nomor 58. Berikut ini merupakan data potensial reduksi standar atau E0 dari 4 unsur yang ada di sini ya, reaksi yang berlangsung spontan. Oke, jadi gini, kita harus tahu konsep jika E0 kecil dia akan mengalami oksidasi. Kita akan main cocok-cocokan saja biar lebih cepat, jadi tidak usah menghitung menggunakan rumus. Misal nomor 1, di sini ada 2AU+.
Kan di sini positif, berarti biloxnya kan positif. Di sini AU unsur bebas biloxnya jelas 0. Dari positif menuju ke 0 berarti kan dia biloxnya turun. Kalau turun dia reduksi. Otomatis satunya tanpa mengecek dia akan oksidasi. Nah, menurut reaksi AU itu reduksi, SN oksidasi. Kita cek AU di sini positif 1,692, sedangkan SN negatif 0,14. Karena SN lebih kecil, berdasarkan konsepnya ini seharusnya SN mengalami oksidasi berdasarkan reaksi si SN itu juga oksidasi, berarti antara konsep dengan reaksi itu cocok, berarti dia spontan. 1 benar otomatis 3 benar. Kita cek nomor 2, ada Ni muatannya 2+, berarti nanti biloxnya 2+2. Di sini Ni-nya unsur bebas, berarti nanti biloxnya 0. Dari +2 ke 0 berarti nanti Ni-nya jelas mengalami reduksi. Sedangkan Fe-nya nanti jelas kebalikannya, dia akan mengalami oksidasi. Kita cek saja data N0-nya. Ni negatif 0,23, Fe negatif 0,41. Yang lebih kecil adalah yang Fe, berarti Fe di sini mengalami oksidasi sesuai konsep. Sesuai reaksi dia juga sudah benar mengalami oksidasi, berarti pernyataan 2 juga salah. Berarti kita perlu cek pernyataan yang keempat. Ada Fe2+, ada positifnya di sini dengan Fe. Dia unsur bebas berarti biloxnya 0. Dari positif ke 0 berarti Fe nanti mengalami reduksi, AU-nya otomatis mengalami oksidasi. Kita tinggal cek nilai E0. AU positif 1,692, Fe negatif 0,410. Yang lebih kecil Fe, berarti Fe seharusnya mengalami oksidasi, sedangkan di reaksi Fe-nya malah mengalami reduksi. Berarti karena tidak cocok antara konsep dengan reaksi, berarti dia tidak spontan. Yang benar hanya 1, 2, 3, berarti itu pilihan A. Lanjut ke soal nomor 59, struktur senyawa yang merupakan contoh isomer posisi. Kita harus tahu konsep isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi itu nanti posisi gugus atau ikatan rangkapnya akan berpindah. Nomor 1, tidak ada rangkap dan tidak ada gugus, berarti salah. 1 salah, 3 salah. Nomor 2, oke, di sini ada rangkap, tapi pasangannya rangkapnya nggak ada, berarti jelas salah. Nomor 4, oke, di sini ada gugus CO. Tadinya kan dia di nomor 1, 2. Nah, di sini gugus CO-nya dia ini kan CO juga ada di nomor 1, 2, 3. Nah, kan dia pindah dari posisi 2 ke posisi 3. Berarti yang merupakan isomer posisi hanya 4 saja. 4 saja itu pilihan yang D. Kita ke soal terakhir, nomor 60. Spesies yang terdapat dalam larutan KCN dalam air adalah apa? Oke, KCN adalah suatu garam, tapi dia termasuk ke dalam garam yang mudah larut. Ini ada di konsep stoikiometri larutan ya, bisa dicek lagi. Nah, karena dia mudah larut, KCN dalam air akan terion menjadi K+ dan Cn-. Oke, ada ion K+, berarti 1 benar, 3 benar. Kemudian 2, ion Cn-. Benar ya, ada Cn- di sini, tapi kalau senyawa KCN tidak. Kenapa? Karena dia terion. Kalau dia sukar larut baru terdapat senyawa KCN. Berarti yang benar 1, 2, 3 saja. Berarti nomor 60 jawabannya adalah A. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal SIMAK UI Kimia tahun 2019. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.